Marwan, seorang pengusaha warteg yang dulunya terkenal di kawasan Jakarta Timur, kini menghadapi kenyataan pahit. Wartegnya yang dulu ramai pelanggan, kini seperti kuburan, sepi, dingin, dan hampir tak ada kehidupan. Usahanya yang kian merosot membuat Marwan putus asa. Ia telah mencoba segala cara, mulai dari promosi hingga meminjam uang dari teman-temannya. Tetapi hasilnya nihil. Marwan duduk termenung di kursi panjang di sudut wartegnya, menatap meja-meja kosong yang berbaris rapi tanpa pelanggan. Angin malam bertiup pelan, membawa suara kendaraan dari jalan raya di kejauhan. Wartegnya yang pernah menjadi pusat keramaian di kawasan itu, kini seperti bangunan mati. "Pak Marwan, ini kopi panasnya," kata Yanti, pelayan warteg yang masih setia bekerja meski situasi semakin sulit. Marwan mengangguk pelan sambil mengambil cangkir. "Terima kasih, Yan," ucapnya lemah. Dia menghirup kopi itu perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, setiap tegukan hanya mengingatkannya pada hutang yang semakin menumpuk dan tagihan yang belum dibayar. Pelanggan setianya satu persatu mulai menghilang, digantikan oleh warteg warung baru yang lebih modern dan bersih. Malam semakin larut, suara motor berderu di luar, tetapi tak satu pun berhenti di depan wartegnya. Marwan menghela nafas panjang, merasakan tekanan yang menyesakkan dadanya. Ia melirik Yanti yang mulai membereskan meja dengan wajah letih. "Kita tutup lebih awal saja malam ini," kata Marwan akhirnya. Yanti mengangguk, tak banyak bicara. Ia tahu tak ada gunanya memaksa membuka warteg hingga larut malam jika tak ada pelanggan. Marwan mengunci pintu warteg dengan gontai. Di perjalanan pulang, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Dulu, wartegnya adalah tempat favorit warga sekitar. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mencicipi masakan khasnya, soto ayam hangat, nasi rendang gurih, hingga sambal yang terkenal pedasnya. Namun semua itu tinggal kenangan. Setibanya di rumah, Marwan mendapati istrinya Sri sudah tertidur di sofa. Wanita itu tampak letih, mungkin karena seharian membantu di dapur dan mengurus rumah tangga. Marwan duduk di sampingnya, memandang wajahnya yang lelah. "Maaf Bu, Bapak belum bisa kasih kamu hidup yang layak," gumamnya pelan. Di meja ruang tamu, amplop-amplop tagihan bertumpuk seperti gunung kecil. PLN, air, sewa tempat, semuanya belum terbayar. Marwan merasa putus asa, ia tidak punya tabungan lagi. Tak ada yang bisa diandalkan. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Haruskah ia menjual wartegnya? Tapi siapa yang mau membeli warung kecil yang sepi seperti itu? Haruskah ia meminjam uang lagi? Tapi dari siapa? Teman-temannya mulai menjauh, bosan mendengar keluh kesahnya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nama Darto, teman lamanya, muncul di layar. "Wan, gimana kabar wartegmu? Aku ada cara kalau kamu mau bangkit lagi." Marwan membaca pesan itu berulang kali. Ia mengenal Darto sebagai orang yang sering memberikan solusi tak biasa untuk masalah besar. Namun, setiap solusi itu selalu beresiko. Dengan tangan gemetar ia membalas, "Apa maksud kamu, Dar?" Balasan datang cepat. "Besok malam aku jemput kamu. Ada orang yang bisa bantu. Kamu pasti balik berjaya, Wan." Pesan itu membuat Marwan gelisah sepanjang malam. Ia tak bisa tidur memikirkan tawaran Darto yang terdengar penuh misteri. Dalam hatinya, ia tahu jalan yang ditawarkan mungkin bukan jalan biasa. Tapi, di tengah keputusasaannya, Marwan merasa tak punya pilihan lain. "Apapun resikonya," bisiknya pada dirinya sendiri, "aku gak boleh kalah." Malam itu Marwan memutuskan bahwa ia akan menemui teman-temannya, apapun yang terjadi. Ia hanya ingin satu hal, wartegnya kembali hidup. Langit malam itu gelap tanpa bintang, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi.
Suara jangkrik bersaut-sautan di antara semak belukar di pinggiran kota. Marwan duduk di kursi penumpang mobil tua Darto. Jantungnya berdegup kencang. Selama perjalanan, Darto hanya diam, fokus pada kemudi, seolah tahu Marwan tidak membutuhkan obrolan. "Apa benar ini bisa berhasil, Dar?" tanya Marwan akhirnya memecah kesunyian. Darto tersenyum tipis tanpa menoleh. "Kamu mau wartegmu balik rame atau enggak? Kalau mau, percaya aja sama aku." Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak seperti peninggalan masa kolonial. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendelanya tertutupi tirai kain lusuh. Dari halaman depannya dipenuhi tumbuhan liar. Aroma kemenyan samar tercium, bahkan sebelum mereka melangkah keluar dari mobil. "Ini tempatnya," ujar Darto singkat. Marwan menelan ludah. Ia merasa tubuhnya kaku, tetapi rasa putus asa membuatnya melangkah masuk. Pintu rumah itu terbuka tanpa perlu diketuk, seperti sudah tahu ada tamu yang datang. Di dalam, suasana semakin mencekam. Ruangan itu remang-remang diterangi hanya oleh lampu minyak di sudut ruangan. Dindingnya penuh dengan kain hitam bertuliskan aksara Jawa kuno, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Di tengah ruangan, seorang pria tua duduk bersila. Wajahnya tirus dengan mata cekung yang tampak tajam meskipun diterangi cahaya redup. "Kau Marwan?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Suaranya serak, seperti suara kayu yang bergesekan. Iya Pak," jawab Marwan gugup. Pria itu tersenyum samar. "Aku Suryo. Aku tahu kenapa kau ada di sini. Tidak ada yang datang ke tempat ini, kecuali mereka yang sudah tidak punya pilihan lain." Marwan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menguatkan diri. "Saya butuh bantuan, Pak. Saya ingin usaha saya kembali maju." Pak Suryo tertawa kecil, namun nada tawanya membuat Marwan merasa tidak nyaman. "Semua ada harganya, Nak. Apa kau siap membayar harga itu?" Marwan menatap pria tua itu dengan bingung. "Berapa, Pak? Kalau saya punya uang lebih, saya nggak akan ada di sini." Pak Suryo menggeleng pelan, masih dengan senyum tipis di wajahnya. "Bukan uang yang aku minta, Marwan. Yang kubutuhkan adalah kesetiaanmu pada ritual ini. Pesugihan bukan untuk orang yang ragu. Kau akan mendapat kekayaan, tetapi kau harus memberi sesuatu sebagai gantinya." Marwan menelan ludah, hatinya dipenuhi rasa takut sekaligus penasaran. Apa yang harus saya lakukan? Pak Suryo kemudian mengambil sebuah botol kecil berisi cairan kuning pekat. "Setiap malam Jumat, kau harus melakukan ritual ini. Ambil uang 100.000, olesi dengan minyak ini, dan bacakan mantra yang akan kuberikan. Setelah itu, jatuhkan uang itu di jalan di tempat yang sepi. Siapapun yang mengambil uang itu, nyawanya akan menjadi tumbal untuk keberhasilanmu." Marwan membelalak. "Nyawa, Pak? Maksudnya orang itu akan..." Pak Suryo mengangkat tangannya menghentikan Marwan. "Jangan terlalu banyak bertanya, Nak. Kau mau wartegmu bangkit kan? Ritual ini sudah dilakukan oleh banyak orang, dan mereka semua berhasil. Tapi ingat, begitu kau mulai, kau tak boleh berhenti. Jika berhenti, semua yang kau dapatkan akan hilang, dan kau akan menanggung akibatnya." Darto yang berdiri di sudut ruangan hanya mengangguk, mendukung penuh apa yang dikatakan Pak Suryo. "Aku udah bilang, Wan, kalau kamu mau sukses lagi, ini satu-satunya cara." Marwan merasa pikirannya berputar. Ini lebih dari sekadar langkah nekat. Ini seperti menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang gelap dan tak dikenal. Namun, bayangan meja-meja kosong di wartegnya kembali menghantui, membuatnya semakin putus asa. "Baik, Pak, saya akan melakukannya," ujar Marwan akhirnya, meskipun suaranya bergetar. Pak Suryo tersenyum puas. Ia menyerahkan botol minyak itu dan secari kertas berisi mantra dengan aksara aneh yang tak dimengerti Marwan. "Mulai malam Jumat ini, kau lakukan ritualnya. Jika kau setia, kekayaan akan datang padamu lebih cepat dari yang kau kira." Saat Marwan dan Darto keluar dari rumah itu, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Perjalanan pulang diisi dengan keheningan, tetapi pikiran Marwan berkecamuk.
Ia sadar tidak ada jalan untuk mundur. Keputusannya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya dalam cara yang belum ia pahami. Malam Jumat pertama sejak pertemuannya dengan Pak Suryo akhirnya tiba. Langit malam itu gelap gulita, awan hitam menggantung berat menutupi cahaya bulan. Di dalam kamar kecilnya Marwan duduk bersila di lantai. Di depannya selembar uang 100.000 tergeletak, dikelilingi asap tipis dari dupa kemenyan yang ia bakar. Marwan membuka botol kecil berisi minyak kemenyan yang diberikan Pak Suryo. Bau menyengat langsung menusuk hidungnya, membuatnya mual. Dengan tangan gemetar ia menuangkan beberapa tetes minyak ke uang itu, mengolesinya dengan hati-hati. Kertas uang itu menjadi lembab dan mengkilap di bawah cahaya lilin. Sambil memandangi uang itu, ia mengambil secari kertas berisi mantra yang ditulis Pak Suryo. Aksara Jawa kuno di kertas itu tampak asing dan mengerikan. Ia membaca mantra itu pelan-pelan, tergagap di beberapa bagian, tetapi tetap mencoba menyelesaikannya. Astakara tumarung niskala, anyekara nyawani tinampan. Suaranya bergetar, tetapi ia terus melafalkan mantra itu hingga selesai. Begitu selesai, api lilin tiba-tiba berkobar lebih besar, seolah memberikan tanda bahwa ritualnya berhasil. Marwan terdiam, bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba mengabaikan rasa takut yang merayap di hatinya. Uang itu kini telah berubah. Meski terlihat seperti uang biasa, ada sesuatu yang berbeda pada aura dan bau yang menguar darinya. Dengan uang itu di genggaman, Marwan keluar rumah. Ia memilih sebuah gang kecil yang jarang dilewati orang, tak jauh dari pasar malam yang sudah mulai sepi. Tempat itu tampak sunyi dan dingin, dengan lampu jalan yang berkedip-kedip seperti lampu rusak. Ia menengok ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihatnya. Lalu, dengan hati-hati ia menjatuhkan uang itu di tengah jalan. Tangannya gemetar, tetapi ia cepat-cepat berbalik dan berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang. Pagi itu, sesuatu yang tak biasa terjadi di warteg Marwan. Sejak ia membuka pintu, pelanggan sudah berdatangan. Mereka memesan makanan dalam jumlah besar, dan beberapa di antaranya bahkan meminta tambahan. Marwan tak pernah melihat wartegnya seramai ini selama bertahun-tahun. "Pak, hari ini ada acara apa? Kok rame banget?" tanya Yanti sambil duduk melayani pelanggan. Marwan hanya tersenyum samar. "Mungkin orang-orang kangen sama masakan kita," jawabnya. Meskipun hatinya tahu ada kekuatan lain yang sedang bekerja. Namun, di tengah kesibukan itu, Yanti tiba-tiba mendekati Marwan dengan wajah khawatir. Ia memegang ponselnya, menunjukkan berita yang baru saja muncul di grup WhatsApp warga sekitar. "Pak, lihat ini," katanya pelan. Berita itu berisi kabar tentang seorang pedagang sayur yang ditemukan tewas di dekat yang tempat Marwan menjatuhkan uang semalam. Wajah pedagang itu tampak familiar bagi Marwan. Ia sering membeli bahan makanan darinya di pasar. Kematian itu dilaporkan terjadi secara mendadak. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi tubuhnya ditemukan dengan wajah membiru, seolah tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Marwan terdiam membaca berita itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Mungkin cuma kebetulan, bisiknya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Pedagang itu telah mengambil uang yang ia jatuhkan, dan nyawanya telah menjadi tumbal untuk keberhasilan Marwan. Marwan pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia senang wartegnya kembali ramai, tetapi kabar kematian pedagang itu terus menghantui pikirannya. Malam itu, ketika ia hendak tidur, ia mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. "Marwan." Suaranya pelan, tetapi terdengar jelas memanggil namanya. Marwan terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia menatap ke jendela, tetapi tidak ada siapapun di luar. "Marwan." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat.
Marwan mencoba mengabaikannya, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Namun, bayangan pedagang sayur dengan wajah membiru muncul di pikirannya. Ia memejamkan mata dan berdoa agar malam itu segera berlalu. Tetapi ia tahu, ini baru awal dari apa yang telah ia mulai. Ritual pertama telah selesai, dan keputusannya untuk memulai pesugihan ini mulai menunjukkan dampaknya. Kini, ia hanya bisa melanjutkan, karena berhenti bukanlah pilihan. Hari demi hari berlalu sejak ritual pertama, dan keajaiban mulai terlihat di warteg Marwan. Wartegnya yang dulunya sepi, kini penuh sesak dengan pelanggan. Meja-meja yang dulu kosong, kini selalu terisi. Bahkan beberapa pelanggan rela berdiri menunggu tempat kosong untuk bisa makan di sana. "Pak Marwan, warteg kita rame banget hari ini," ujar Yanti dengan nada gembira, meskipun peluh membasahi dahinya akibat melayani pelanggan tanpa henti. Marwan hanya tersenyum. Ia berdiri di dekat kasir menghitung tumpukan uang yang kian tebal di laci. Jumlah yang ia dapat dalam sehari kini setara dengan penghasilan seminggu sebelumnya. Keberhasilan ini membuatnya merasa seperti berada di puncak dunia. Namun di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa pelanggan sering menatapnya dengan tatapan kosong. Beberapa lainnya tampak berbisik-bisik, seolah membicarakan sesuatu tentang dirinya. "Pak, tadi saya lihat ada yang aneh," ujar Yanti pelan ketika jam makan siang mulai mereda. "Aneh gimana, Yan?" Jawab Marwan sambil mengangkat alis. "Pelanggan di meja ujung itu, dia pesan banyak, tapi nggak makan sama sekali. Terus dia cuma duduk lama sambil melamun. Lalu tiba-tiba pergi begitu saja. Tapi uang makannya ada di meja." Marwan hanya mengangguk, mencoba mengabaikan cerita Yanti. Mungkin orangnya lagi banyak pikiran. Tetapi kejadian serupa terus terjadi. Semakin banyak pelanggan yang datang dengan tingkah aneh. Ada yang duduk diam sambil memandangi dinding. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab, bahkan ada yang jatuh pingsan. Setiap malam Jumat, Marwan terus menjalankan ritual pesugihan seperti yang diperintahkan Pak Suryo. Ia menyiapkan uang 100.000, mengolesinya dengan minyak kemenyan, membaca mantra, lalu menjatuhkannya di jalan. Setiap kali ia melakukan ritual itu, hasilnya selalu sama. Wartegnya semakin ramai dan penghasilannya semakin melimpah. Namun, di balik semua itu, berita kematian misterius terus menghantui pikirannya. Setiap minggu ada saja orang yang ditemukan tewas secara tiba-tiba di dekat lokasi tempat ia menjatuhkan uang. Mereka yang menjadi korban selalu tampak baik-baik saja sebelumnya, tetapi ditemukan dengan kondisi tubuh membiru dan mata melotot seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Marwan mencoba mengabaikan cerita itu, tetapi setiap wajah korban selalu terbalik di benaknya. Keberhasilan yang ia nikmati mulai terasa seperti beban. Setiap malam, Marwan dihantui bisikan-bisikan yang muncul dari sudut-sudut gelap rumahnya. "Marwan, kami di sini." Suara-suara itu terdengar seperti datang dari berbagai arah, membuat Marwan sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kadang, ia merasa ada sosok yang berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya dengan mata tak terlihat. Suatu malam, saat ia sedang tidur, ia mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Dengan tubuh gemetar, ia keluar dari kamar untuk memeriksa. Tidak ada siapa-siapa, tetapi pintu depan rumahnya terbuka sedikit. Di depan pintu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Uang 100.000 yang telah ia jatuhkan di jalan beberapa minggu lalu. Uang itu basah oleh darah. Marwan mulai merasa terganggu oleh keberhasilan yang ia dapatkan. Di satu sisi, ia tidak bisa mengingkari bahwa pesugihan ini telah membawa wartegnya kembali berjaya. Pelanggannya terus bertambah, bahkan beberapa di antaranya adalah orang-orang kaya yang biasa makan di restoran mahal. Namun di sisi lain, bayangan para korban terus menghantui pikirannya. Ia sering bertanya-tanya,
Apakah semua ini sepadan dengan nyawa orang-orang yang tak bersalah? Kalau aku berhenti, semuanya bakal hancur lagi. Gumamnya pada dirinya sendiri suatu malam, ia mencoba mencari pembenaran untuk apa yang ia lakukan. Orang-orang itu tidak aku kenal. Aku tidak punya tanggung jawab atas mereka. Yang penting, keluargaku bisa hidup nyaman. Tetapi, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin besar rasa bersalah yang menghimpit dadanya. Dalam keputusasaan, Marwan memutuskan untuk kembali menemui Pak Suryo. Ia ingin tahu apakah ada cara untuk menghentikan ritual ini tanpa kehilangan apa yang telah ia dapatkan. Pak Suryo menyambutnya dengan senyuman dingin. Kau sudah menikmati hasilnya, Marwan. Kenapa kau ragu sekarang? Saya merasa nggak tenang, Pak. Saya dihantui oleh wajah-wajah mereka, kata Marwan dengan suara bergetar. Pak Suryo tertawa kecil, tetapi tatapannya tajam. Kau harus paham, ini adalah perjanjian. Kau tidak bisa berhenti begitu saja. Jika kau berhenti, bukan hanya wartegmu yang akan hancur, tetapi kau juga akan kehilangan segalanya, termasuk nyawamu. Marwan terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia sadar bahwa dirinya telah terperangkap dalam lingkaran gelap yang tidak bisa ia keluar begitu saja. Lanjutkan ritualmu, Marwan, ujar Pak Suryo tegas. Semakin lama kau menjalankannya, semakin besar kekayaanmu. Dan ingat, jangan pernah mencoba melanggar perjanjian ini. Marwan pulang dengan perasaan hampa. Ia tahu ia tidak bisa berhenti sekarang, tetapi di dalam hatinya ia juga tahu bahwa semakin lama ia menjalani pesugihan ini, semakin banyak nyawa yang akan menjadi tumbal. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Tanyanya dalam hati, tetapi ia tak pernah menemukan jawabannya. Keberhasilan warteg Marwan semakin mencolok. Dalam waktu singkat, ia berhasil membuka 2 cabang baru di lokasi strategis. Pelanggan terus berdatangan, dan namanya mulai dikenal luas sebagai pengusaha warteg sukses. Namun di balik semua itu, rasa cemas dan ketakutan mulai menggerogoti batinnya. Suatu malam, saat Marwan sedang menghitung hasil penjualan, Yanti datang dengan wajah pucat. Pak, tadi ada pelanggan yang bilang sesuatu aneh, katanya. Marwan menghentikan hitungannya dan menatap Yanti. Aneh gimana? Yanti menelan ludah sebelum melanjutkan. Pelanggan itu bilang, dia lihat bayangan hitam berdiri di belakang Bapak. Awalnya saya pikir dia bercanda, tapi mukanya serius, Pak. Dia bilang, bayangan itu terus mengikuti Bapak sepanjang dia makan. Marwan mencoba mengabaikan cerita itu, tetapi hatinya berdegup kencang. Ia teringat pada suara-suara bisikan yang sering menghantui malam-malamnya. Ia juga ingat peringatan Pak Suryo bahwa pesugihan ini akan memiliki dampaknya sendiri pada hidupnya. Namun, ia memilih untuk tetap bungkam. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, mungkin dia cuma salah lihat, Yan. Jangan terlalu dipikirkan. Yanti mengangguk meskipun raut wajahnya masih penuh kekhawatiran. Malam itu, Marwan bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan gelap dikelilingi oleh suara lolongan serigala. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok pedagang sayur yang menjadi korban pertama pesugihan. Wajahnya membiru seperti dalam berita dan matanya melotot penuh amarah. Kenapa kau melakukan ini padaku, Marwan? Tanya sosok itu dengan suara serak. Marwan mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Aku tidak bermaksud. Aku butuh ini untuk menyelamatkan wartegku. Sosok itu mendekat, dan bayangan lainnya mulai bermunculan dari kegelapan. Semua adalah wajah-wajah yang pernah ia lihat di berita sebagai korban kematian misterius. Mereka bergerak mendekatinya dengan tatapan tajam, sementara suara mereka bergema di seluruh hutan. Nyawa kami tidak murah, Marwan. Kau harus membayar. Kau tidak akan tenang. Marwan terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraba-raba sekeliling,
memastikan bahwa ia masih berada di kamarnya. Namun, mimpi itu terasa begitu nyata, seperti sebuah peringatan. Sejak mimpi itu, Marwan merasa hidupnya semakin tidak tenang. Setiap malam ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Kadang, ia mendengar langkah kaki di luar kamarnya, tetapi ketika ia memeriksanya, tidak ada siapapun. Pada malam Jumat berikutnya, Marwan melakukan ritual seperti biasa. Ia menyiapkan uang 100.000, mengolesinya dengan minyak kemenyan, membaca mantra, lalu menjatuhkannya di sebuah gang sepi. Tetapi kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Saat ia berjalan menjauh dari tempat uang itu dijatuhkan, ia merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh, tetapi gang itu kosong. Meski begitu, perasaan itu tidak hilang. Langkah kakinya terasa semakin berat, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika sampai di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun, perasaan diawasi itu tidak hilang. Saat ia hendak menuju kamarnya, bayangan hitam besar melintas di ruang tamu. "Siapa itu?" teriak Marwan. Tidak ada jawaban, tetapi bayangan itu muncul lagi. Kali ini berdiri di sudut ruangan, matanya merah menyala, menatap Marwan dengan penuh kebencian. "Nyawamu akan menjadi milik kami," ujar suara itu sebelum menghilang dalam kegelapan. Marwan jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda bahwa pesugihan ini mulai menuntut lebih darinya. Keesokan harinya, Yanti datang ke warteg lebih awal dari biasanya. Ia membawa beberapa potong koran yang berisi berita tentang kematian misterius yang terus terjadi di sekitar kota. "Pak Marwan, saya tidak tahu ini cuma kebetulan atau bukan, tapi ini aneh," katanya sambil menunjuk salah satu berita. "Semua korban ini ditemukan tidak jauh dari lokasi yang sering Bapak lewati setiap malam Jumat." Marwan mencoba tetap tenang meskipun tangannya sedikit gemetar saat menerima koran itu. Mungkin kebetulan saja banyak orang yang lewat tempat-tempat itu. "Tapi Pak, saya juga dengar cerita dari pelanggan. Katanya mereka sering lihat bayangan hitam di sini. Apa Bapak nggak ngerasa ada yang aneh belakangan ini?" Marwan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia tahu Yanti mulai curiga, tetapi ia tidak bisa menceritakan kebenaran tentang pesugihan yang sedang ia jalani. "Sudahlah Yan," katanya akhirnya. "Jangan terlalu percaya sama hal-hal begitu. Fokus saja sama kerjaan kita." Yanti mengangguk, meskipun jelas ia tidak sepenuhnya puas dengan jawaban itu. Malam Jumat berikutnya, Marwan kembali melakukan ritual. Tetapi kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat membaca mantra, ia mendengar suara-suara aneh bergema di sekitarnya, seperti suara orang menangis dan berteriak. Ketika ia selesai dan menjatuhkan uang itu di jalan, ia merasa ada sesuatu yang meraih tangannya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Meski begitu, ia merasakan cengkraman dingin di pergelangan tangannya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memegangnya erat. Marwan berlari pulang dengan napas tersengal, tetapi ketika sampai di rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan pintu rumahnya, tergeletak uang 100.000 yang baru saja ia jatuhkan. Uang itu kotor, penuh dengan noda tanah dan darah, seolah-olah telah kembali dari dunia lain. Sejak uang itu kembali, kejadian aneh di rumah Marwan semakin menjadi-jadi. Di tengah malam, ia sering mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal ia tinggal sendiri. Benda-benda di dapurnya berpindah tempat tanpa alasan, dan lampu sering berkedip-kedip meski tak ada masalah listrik. Suatu malam, saat ia sedang memeriksa buku keuangan, terdengar suara keras seperti seseorang melempar batu ke jendela rumahnya. Marwan bergegas ke arah jendela, tetapi tidak ada siapapun di luar. Hanya ada bayangan hitam yang samar-samar terlihat di ujung jalan, berdiri diam seperti memperhatikannya. "Ini tidak bisa dibiarkan lagi,"
Gumam Marwan, tubuhnya menggigil. Marwan memutuskan untuk kembali menemui Pak Suryo, dukun yang memperkenalkan pesugihannya. Ia pergi dengan tergesa-gesa melintasi jalanan desa yang sepi. Rumah Pak Suryo tampak seperti biasanya, suram dengan pintu kayu tua yang hampir lapuk. Begitu Marwan mengetuk, pintu langsung terbuka. Pak Suryo berdiri di ambang pintu, seolah sudah menunggunya. "Kau kembali," kata Pak Suryo dengan nada datar. "Pak, ada yang salah," ujar Marwan langsung. "Ritual ini, uang yang saya jatuhkan, uang itu kembali ke rumah saya, dan sekarang saya terus diganggu." Pak Suryo hanya tersenyum tipis, lalu duduk di kursinya. Ia memberi isyarat agar Marwan duduk di hadapannya. "Kau harus ingat, Marwan, pesugihan ini bukan tanpa konsekuensi. Setiap kekayaan yang kau dapatkan berasal dari nyawa orang lain. Jiwa-jiwa mereka yang menjadi tumbal tidak pergi begitu saja. Mereka terikat padamu, karena kaulah yang menjadi perantara kematian mereka." Marwan menelan ludah, wajahnya pucat. "Tapi saya nggak bisa terus seperti ini. Saya nggak bisa tidur. Saya terus merasa diawasi." Pak Suryo mengangguk pelan. "Itu memang bagian dari perjanjian ini. Namun, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi." "Apa maksud Bapak?" "Uang yang kembali ke rumahmu adalah tanda bahwa ada kesalahan dalam ritualmu. Kau mungkin lupa atau tidak melakukannya dengan benar. Ketika itu terjadi, energi ritual tidak tersalurkan dengan sempurna, dan roh-roh yang seharusnya mengambil tumbal menjadi marah." Marwan merasa kepalanya berputar. Ia mencoba mengingat setiap langkah ritual yang ia lakukan, tetapi semuanya terasa kabur. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanyanya dengan suara memohon. Pak Suryo menatapnya dengan tajam. "Kau harus melakukan ritual penebusan. Ini akan menghentikan gangguan sementara, tetapi ingat, gangguan ini akan semakin besar. Jika kau melanggar lagi, ritual ini membutuhkan sesuatu yang lebih berharga." Malam Jumat berikutnya, Marwan mengikuti instruksi Pak Suryo untuk melakukan ritual penebusan. Ia harus menyiapkan uang 500.000, sebuah ayam hitam, dan sesajen berupa bunga 7 rupa. Ayam itu disembelih di tengah malam, darahnya dioleskan pada uang dan bunga, lalu semuanya dibakar di perempatan jalan sepi. Saat api membakar sesajen itu, Marwan merasakan angin dingin berembus kencang di sekitarnya, meskipun malam itu tenang tanpa angin. Ia mendengar bisikan-bisikan yang tak bisa ia pahami, lalu suara tawa kecil yang mengerikan. Ketika api padam, Marwan pulang dengan hati yang masih diliputi ketakutan. Tetapi selama beberapa hari setelahnya, gangguan memang berkurang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seminggu setelah ritual penebusan, Yanti tiba-tiba menghilang. Ia tidak datang bekerja tanpa pemberitahuan, dan semua panggilan teleponnya tidak dijawab. Marwan mencoba mencari tahu ke rumahnya, tetapi tetangganya mengatakan Yanti tidak terlihat sejak malam sebelumnya. Perasaan bersalah dan khawatir menghantui Marwan. "Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan pesugihan ini," pikirnya. Ketika malam tiba, Marwan bermimpi buruk lagi. Dalam mimpinya, ia melihat Yanti berjalan di sebuah jalan gelap. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan di belakangnya ada bayangan hitam besar yang mengikutinya. Yanti, teriak Marwan dalam mimpi itu, namun Yanti tidak menoleh. Ia terus berjalan hingga akhirnya menghilang dalam kegelapan. Ketika Marwan bangun keesokan paginya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Di depan pintu wartegnya, tergeletak selembar kertas dengan tulisan tangan yang tidak ia kenal. "1 tumbal belum cukup." Marwan menatap tulisan itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu bahwa pesugihan ini mulai menuntut lebih darinya. Ritual yang ia lakukan selama ini tidak hanya melibatkan nyawa orang asing, tetapi juga mulai mengancam orang-orang di sekitarnya. Ia memegang kertas itu erat,
lalu berbisik pada dirinya sendiri, apa aku sudah melangkah terlalu jauh? Namun dalam hatinya, ia tahu jawaban dari pertanyaan itu. Pesugihan ini telah mencengkram hidupnya dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Setelah hilangnya Yanti, Marwan tak lagi bisa berpikir jernih. Keberhasilan wartegnya yang dulu menjadi kebanggaan, kini terasa seperti kutukan. Pelanggan masih ramai, tetapi ia tak lagi menikmati keberhasilannya. Setiap suara tawa pelanggan terdengar seperti ejekan, dan setiap lembar uang yang ia pegang terasa lebih berat dari sebelumnya. 2 hari setelah Yanti menghilang, sebuah berita muncul di televisi lokal. Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di tepi jalan dekat sebuah perempatan sepi. Tubuhnya membiru, matanya melotot, persis seperti para korban sebelumnya. Marwan mematikan televisi dengan tangan gemetar. Ia tahu betul bahwa tempat penemuan jenazah Yanti adalah lokasi di mana ia melakukan ritual terakhir. Ini salahku, gumamnya lirih. Tapi aku tidak pernah bermaksud. Pikirannya terus-menerus didera oleh bayangan Yanti. Wajah ceria perempuan itu, semangatnya membantu di warteg, dan pertanyaan-pertanyaan yang pernah ia ajukan, sekarang semuanya telah hilang. Gangguan di warteg juga mulai muncul. Beberapa pelanggan melaporkan hal-hal aneh, seperti suara-suara samar yang memanggil nama mereka, bayangan yang melintas di dapur, atau bau kemenyan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Pak Marwan, ujar salah satu pelanggan tetap suatu malam, di sini masih aman kan? Marwan hanya tersenyum kaku. Tentu saja, mungkin cuma pikiran bapak saja. Namun malam itu, ketika warteg sudah tutup dan Marwan tengah membersihkan meja, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapapun. Namun, di cermin kecil di sudut ruangan, ia melihat sosok Yanti berdiri di belakangnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Marwan berteriak dan menjatuhkan gelas yang ia pegang. Ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Marwan kembali menemui Pak Suryo dengan tubuh yang gemetar dan mata yang merah karena kurang tidur. Ia menjelaskan semua kejadian yang menimpanya, termasuk kemunculan sosok Yanti di warteg. Kau melanggar perjanjian, Marwan, ujar Pak Suryo dengan nada dingin. Pesugihan ini bukan permainan. Ritual yang kau lakukan harus sempurna. Kegagalan kecil saja bisa membuat roh-roh yang terlibat menjadi tidak puas. Saya tidak tahu apa yang salah, jawab Marwan putus asa. Saya sudah mengikuti semua instruksi Bapak, tapi kenapa ini terus terjadi? Pak Suryo terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Mungkin ini bukan tentang ritual yang salah. Mungkin pesugihan ini memang sudah menuntut lebih darimu. Apa maksud Bapak? Semakin besar kekayaan yang kau inginkan, semakin besar harga yang harus kau bayar. Nyawa orang-orang asing mungkin cukup di awal, tetapi sekarang mereka menginginkan sesuatu yang lebih dekat denganmu. Marwan merasa darahnya berhenti mengalir. Yanti, itu sebabnya Yanti. Pak Suryo mengangguk pelan, dan ini baru permulaan. Jika kau terus melanjutkan pesugihan ini, mereka akan mengambil orang-orang terdekatmu satu persatu. Marwan pulang dengan hati yang penuh ketakutan. Ia tahu ia berada di persimpangan jalan. Melanjutkan pesugihan ini dan membiarkan jiwa orang-orang terdekatnya menjadi tumbal, atau berhenti dan kehilangan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah harga yang harus ia bayar demi keluarganya. Aku melakukannya untuk mereka, bisiknya pada dirinya sendiri. Mereka tidak boleh tahu. Mereka harus hidup nyaman. Pada suatu sore, anak bungsu Marwan, Dava, sedang bermain sepeda di sekitar rumah. Dalam perjalanan, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Selembar uang 100.000 yang tergeletak di pinggir jalan. Wah,
Rezeki, seru Dava sambil mengambil uang itu. Ia tak tahu bahwa uang tersebut adalah bagian dari ritual pesugihan ayahnya. Dava pulang ke rumah dengan senyum lebar, memperlihatkan uang itu kepada ibunya. "Bu, lihat, aku nemu uang," katanya riang. Istri Marwan, Sri, tersenyum. "Alhamdulillah, tapi kamu nemu di mana?" "Di jalan, Bu, di dekat pohon besar itu." Sri memandang uang itu sebentar. Ada bau aneh seperti kemenyan, tapi ia mengabaikannya. "Ya sudah, simpan dulu. Besok kita gunakan buat beli sesuatu." Marwan yang mendengar percakapan itu dari dalam kamar langsung merasa tubuhnya dingin. Ia keluar dengan wajah panik. "Dava, mana uang yang kamu temukan tadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Dava menyerahkan uang itu, tetapi Marwan langsung merebutnya dengan kasar. "Ini bukan uang biasa," teriaknya membuat Dava dan Sri kebingungan. "Marwan, kamu kenapa? Itu cuma uang biasa kan?" tanya Sri. Marwan tidak menjawab. Ia masuk ke kamar menggenggam uang itu erat dan berusaha mengingat apa yang mungkin salah dengan ritualnya. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, bau anyir darah tiba-tiba memenuhi ruangan. Uang itu kini terasa basah di tangannya meskipun ia tak melihat apapun. Malam itu Marwan memutuskan membawa keluarganya pergi dari rumah. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi jika mereka tetap tinggal. "Kita pergi saja dulu. Udara di rumah ini sudah nggak baik," katanya kepada Sri, yang meskipun bingung tetap menurut. Mereka berempat, Marwan, Sri, dan dua anak mereka, Dava dan Adnan, berangkat menggunakan mobil. Perjalanan berlangsung dalam suasana tegang. Marwan terus menengok ke spion, seolah-olah takut ada sesuatu yang mengejar. Tetapi di perjalanan, kabut tebal turun, membuat jalanan sulit terlihat. Namun Marwan tetap memacu mobil dengan cepat, dikuasai oleh rasa panik. "Marwan, pelan-pelan," teriak Sri. "Tidak bisa, kita harus segera pergi dari sini," balas Marwan dengan nada putus asa. Tiba-tiba, Dava yang duduk di kursi belakang menjerit, "Ayah, ada orang di jalan." Marwan langsung membanting setir untuk menghindari sesuatu yang ia lihat di jalan. Sesosok bayangan hitam yang berdiri diam dengan mata merah menyala, tetapi mobilnya kehilangan kendali. Mobil terguling beberapa kali sebelum akhirnya menghantam pohon besar di tepi jalan. Pagi harinya, warga sekitar menemukan mobil Marwan dalam kondisi hancur. Tubuh Marwan dan keluarganya ditemukan tewas di tempat. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Namun, ada sesuatu yang aneh di lokasi kecelakaan itu. Di dekat mobil, warga menemukan selembar uang 100.000 yang berbau kemenyan dan darah. "Ini uang apa?" tanya salah seorang warga sambil mengambilnya. Tetapi, seorang kakek tua yang mengenali bau itu segera memperingatkan, "Jangan sentuh. Itu bukan uang biasa. Ini pesugihan." Kematian Marwan dan keluarganya menjadi peringatan bagi semua warga. Uang 100.000 itu kemudian dibakar oleh kakek tua tersebut dengan doa-doa panjang, berharap agar kutukannya tidak menyebar. Namun, kisah pesugihan Marwan tetap menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang percaya bahwa kematian Marwan adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya yang tamak dan melibatkan nyawa orang lain demi kekayaan. "Pesugihan memang bisa membuatmu kaya," ujar kakek tua itu kepada warga yang berkumpul. "Tapi ingat, harta dari jalan haram hanya akan membawa kehancuran, tidak hanya untukmu, tapi juga keluargamu."